Hai Sobat Pora, Atia here and welcome to Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga. Well Sobat Pora, sebelum itu yuk kita tagline dulu karena biar makin semangat nih. Salam pemuda, maju, salam olahraga, jaya. Dan Sobat Pora jangan lupa juga untuk subscribe dulu channelnya Dispora Sumsel TV. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan share videonya. Tentunya jangan lupa juga untuk klik lonceng biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dan informatif dari Dispora Sumsel TV. Well sebelum itu Sobat Pora kita bakal kenalan dulu nih sama salah satu narasumber kita yang keren hari ini. Halo, sapa dulu ya. Halo Kak Bowo. Halo. Biar nggak lama-lama lagi langsung aja Atia kenalin narasumber kita. Nah jadi beliau ini merupakan fotografer, tepatnya sport fotografer ya Kak. Iya. Dan juga pernah menjadi support fotografernya dari Jauh Hari Johan pada saat PON 20 Papua 2022. Juga pernah menjadi fotografer di Internasional Indonesia Marathon 2022 di Bali. Dan juga menjadi salah satu fotografer di acara Jakarta Marathon 2022, di acara yang lain juga di Rexona Hijab Natural Rayakan Gerakmu 2023, dan juga ada rekor muri peserta Pamfit terbanyak di Indonesia. Menjadi salah satu fotografer juga di Palembang Half Marathon 2023, acara Pocari Sweat Run Indonesia 2023, Maybank Bali Marathon 2023, PTO ASEAN Open Singapore 2023, New York Marathon 2023, Bali Marathon 2024, Asia Triathlon Putrajaya Malaysia 2024, dan juga acara Metra Sprint Aquathlon di 2024. Langsung saja nih Sobat Pora, kita sambut Kak Bowo yang tentunya portofolianya menjadi bukti nyata dari bakat dan kerja kerasnya di dalam dunia fotografi. Langsung saja kita sapa lagi nih. Halo Kak Bowo. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya Kak. Oh ya, kalau boleh tahu ini Kakak mempunyai Instagram yang namanya bow_motret ya Kak ya? Iya benar. Oke, kalau boleh tahu Atia boleh tahu nggak nih apa asal usul dari nama Instagram itu, atau Kakak ada inspirasi? Tidak ada inspirasi dan asal usul sih. Biar cepat diingat aja sih. Oh, biar cepat ingat. Emang dari hati gitu ya Kak namanya. Oke, ya Atia kira ada inspirasi karena kan kalau kayak orang-orang banyak kan ada lens atau JPG gitu kayak. Nggak ada ya. Oke, benar-benar dari Kakak Bowo sendiri ya. Oke. Oh, kalau boleh tahu gimana sih Kak cerita perjalanan Kakak masuk ke dalam bidang fotografi ini? Apakah hobi atau apa gitu Kak? Awalnya dari hobi sih. Hobi, kemudian baru terjun ke profesional fotografi. Oke, dari hobi terus terjun ke profesionalnya. Iya. Dari hobinya tuh pas kapan Kak di bidangnya itu? Itu di zaman SMA. Oh, di zaman SMA. Tepatnya di kelas berapa nih Kak kira-kira? Kelas 3 SMA. Oh, kelas 3. Oke, kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun di bidang fotografi itu? Lebih nyaman aja sih karena sesuai passion. Oke, gitu, sesuai passion. Berarti awalnya nyaman. Berarti secara tidak sengaja juga ya Kak ya. Oke. Dari hobi tadi. Oke. Kalau misalnya ini dari awal karir sampai sekarang nih, apa sih Kak tren sekarang dalam fotografi? Tren fotografi itu banyak sih. Banyak ya. Jadi untuk kita supaya bisa bertahan di dunia fotografi itu ya harus cepat ngikutin tren aja yang sekarang. Oke, yang lagi booming. Oke, kalau menurut Kakak ngikutin tren itu susah nggak Kak? Susah juga Oh, sih susah juga ya, karena juga ada standar dari yang para netizen dan lain-lain gitu ya Kak. Oke. Oh, boleh diceritain nggak apa yang menurut Kakak tren yang berkesan nih bagi Kakak dalam bidang ketika Kakak menjadi fotografer? Yang berkesan momennya itu. Oh, momen yang berkesan itu ketika saya moto di New York Marathon sih. Oh, keren banget sih Kak bisa sampai situ ya. Pasti perjalanannya panjang banget kan ya? Iya, panjang banget perjalanannya. Oke, Kakak kan emang menjadi salah satu fotografer, tepatnya fotografer yang bidang olahraga nih Kak. Oke, kalau misalnya ada nggak sih Kak persiapan khusus ketika Kakak ingin menangkap momen itu, sebelum menangkap momen itu ada nggak persiapan khusus sebagai seorang fotografer? Persiapannya sih kita harus cek rute itu H-2, terus ngelihat cuaca, persiapin lensa, dan alat-alat, memori, baterai dan segala macem. Terus kendaraan apa yang mau dipakai untuk di hari perlombaan tersebut sih. Oke.
Itu emang rata-rata persiapan sebagai seorang fotografer juga ya Kak ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita fotografer yang emang di bidang olahraga, ada nggak persiapan khusus lainnya? Apa di dalam kesehatan kita atau hal lainnya lah secara teknis atau apa itu? Harus ngejaga fisik juga sih. Oh fisik, karena apa itu Kak? Karena kita kan ngejar orang yang lagi berlomba. Betul. Nah, jadi otomatis kita seperti ikut berlomba juga sih. Oh, oke. Iya. Biasanya kalau misalnya yang di bidang lomba lari gitu, kita pakai apa nih Kak? Kendaraan atau apa gitu? Kalau mau mengejar momen itu? Biasanya sih kalau misalnya kita ada kartu VIP atau panitia, itu bisa pakai kendaraan. Oke. Tetapi kalau kita nggak ada akses VIP, biasanya kita lari. Atau cari-cari jalan yang bisa ketemu momen yang pas. Oke. Gitu. Biasanya kalau misalnya kita menjadi salah satu panitia atau kita menjadi salah satu orang yang VIP itu berarti diundang dari suatu acara itu ya Kak? Iya, diundang dari suatu acara atau brand sih. Atau brand. Kalau misalnya kita emang lari tadi, berarti kita tuh emang inisiatif pengen kesana, pengen foto gitu ya Kak? Oke. Berarti liputan biasa. Iya. Sebagai dokumentasi dari kita juga ya Kak ya? Oke. Kalau sekarang sih acara apa yang fotografi bagi Kakak yang benar-benar berkesan di mana nih Kak? Di acara mana nih kira-kira? Di New York Marathon. Di New York Marathon kemarin sih yang sangat berkesan sih sebenarnya. Oke, di New York kemarin ya. Oke. Dari awal karir nih kakak kan pasti udah lama banget ya megang di bidang fotografi ini. Menurut kakak alat-alat apa aja nih yang penting di dalam suatu fotografi itu? Yang pasti punya kamera. Oh iya, itu alat utama ya Kak? Iya, terus? Yang pasti kita harus peralatan yang siap ya, kamera, PC, itu penting sih. Kamera visi, oke. Apa ada kamera khusus yang emang harus bagus gitu Kak ya? Kamera sebenarnya sih kamera khusus itu memang perlu, tapi untuk pakai kamera yang kita punya juga bisa sih. Oke. Tergantung kita mau berkreasi atau tidak sih. Oke. Kalau boleh tahu, boleh nggak Atia tahu masalah jenis-jenis kamera atau lensanya nih? Kalau Atia lihat kan ada yang lensanya panjang, ada yang pendek. Itu gimana nih Kak maksudnya ya? Itu misalnya kita di suatu pertandingan, itu kita nggak boleh masuk. Nah, jadi kita harus menggunakan lensa yang lebih panjang. Iya. Apa itu ada perbandingan jadi kalau lensa panjang jadinya bisa memantau orang yang lebih jauh, itu lebih fokus atau gimana Kak? Atau sama aja dengan yang lensanya kecil atau beda-beda. Oh, beda-beda. Kalau yang lebih jauh itu bisa lebih dekat nangkep momennya. Oh, bisa. Iya, kalau yang lensanya jauh, misalnya seperti 70-200 itu bisa ngambilnya lebih dekat daripada yang lensa itu Iya, daripada lensa yang kecil. Oke. Gitu. Kakak prefer pakai yang lensa mana nih kalau sekarang nih Kak? Kalau saya sih prepare-nya sering bawa 3 lensa pada setiap moto. Itu 70-200, 85 sama 35. Itu yang mana nih Kak? Yang panjang atau yang mana? Itu yang panjang, terus yang nggak terlalu panjang, terus itu yang kecil 35. Oh, iya, cuman bawa 3 lensa. Karena kita kan ngejar seorang atlet, kita susah juga kalau banyak bawa barang kan. Iya, soalnya kita turun naik kendaraan, kejar sana sini. Jadi kalau terlalu banyak bawa kamera ataupun lensa, itu juga susah untuk kita gerak cepat juga. Kita juga harus hati-hati gitu Kak ya? Iya, benar. Benar. Jadi kakak lebih sering kalau misalnya berarti menyesuaikan momennya Kak ya, mau pakai lensa yang mana? Berarti langsung ganti-ganti, lagi momen ini langsung ganti ini kadang kameranya. ganti-ganti, kadang langsung nggak ganti-ganti. Langsung gas aja gitu ya. Oke. Berarti agak emang susah juga Kak ya teknik itu. Benar. Menurut Kakak tekniknya tuh apa aja nih yang harus dipelajari nih Kak pas awal-awal? Harus yang dibiasakan oleh seorang fotografer. Kalau untuk fotografer sport itu sih harus bisa cepat-cepat baca rute dan momen. Karena di hari H itu nggak bisa kita tebak. Oke. Iya. Kadang kita bayangin, hari ini kita harus ke sini. Tiba-tiba besoknya hujan, kita harus cepat-cepat ganti strategi lagi. Oke. Dari pengalaman Kakak sudah pernah lagi acara nih, tiba-tiba hujan, pernah begitu? Iya, sudah. Jadi pada saat moto di Bangka Triathlon kemarin, itu
Di paginya itu nggak hujan. Yeah. Nah, tapi ketika di pertengahan itu hujan. Oh, jadi apa nih yang kakak lakukan pada saat itu yang benar-benar tidak bisa diprediksi nih cuacanya? Jadi kita harus bisa ngakalin ya, kita harus cari apa, terus cari tempat yang di mana, terus bagaimana supaya kamera kita nggak basah itu sih. Oh iya benar. Apa ada perlindungan untuk lensanya kak kalau misalnya lagi hujan? Atau kebenaran kemarin nggak bawa. Oh nggak bawa berarti tapi emang ada jadi, ya kak ya? Iya, jadi lensanya taruh di dalam baju. Oh iya benar-benar Karena ya. kita nggak prediksi kan kalau di sana tuh hujan. Oke, berarti memang seorang fotografer harus siap di dalam segala keadaan kan? Oke, benar-benar. Iya. Oke, selain itu mungkin ada persiapan lain nggak kak dari seorang fotografer nih dari kakak? Kan kita harus menyiapkan mental juga tadi tuh, atau kesehatan lain ada nggak kak? Fisik tadi ya? Iya, fisik perlu juga sih untuk kita olahraga supaya kita bisa fit untuk ngejar si atlet itu atau menangkap momen di suatu acara itu. Kalau kita nggak fit kan biasanya cepet capek, cepet ini. Nanti banyak kehilangan momen. Oke, benar juga ya. Iya. Tapi dari sepengalaman kakak dari kemarin-kemarin nih, kakak lebih sering kecapeknya tuh karena menges kah atau apa nih kak? Ngos-ngosan ketika kita lari atau gimana nih kak? Capeknya tuh setelah selesai sih biasanya. Tapi kalau setelah acara tuh enggak sih. Biasa lebih fokus ke acara tersebut sih. Oh enjoy ya, berarti emang benar di bidangnya emang nih kakak ya. Ngomongin masalah kita ketika mau menangkap momen nih kak, apakah kakak tuh ada teknik khusus dalam menangkap momen gitu, ada nggak kak? Kalau teknik sih dalam dunia fotografer sebenarnya tekniknya itu sama sih pada dasarnya. Tinggal bagaimana cara kita dan kreativitas kita aja sih untuk mengemasnya tuh bagaimana sih. Oke, menurut kakak jadi tekniknya tuh rata-rata sama. Sama. Tapi menurut Atia gimana ya kak caranya kalau misalnya kita mau menangkap momen nih ketika orang lagi mau menang di suatu pertandingan atau lagi lari itu kan bener-bener lagi berjalan gerak-gerak gitu kak. Susah nggak itu kak kira-kira? Itu susah-susah juga sih. Soalnya orangnya bergerakan, jadi kita harus cepat mengambil keputusan. Oke. Cepat mengambil keputusan. Jangan ini itu kita ketinggalan. Oh, jangan nunggu kita harus cepat. Oh dia mau lewat sini, kita harus cepat gitu. Oke. Terus harus sudah selesai dari sini dia mau kemana ya? Kita ngejarnya kemana ya? Oh kita mau ambil seperti apa? Gitu. Berarti itu juga main feeling juga nih kak ya? Main feeling. Pernah nggak kakak kira-kira salah? Oh ternyata dia kesini. Pernah nggak? Itu pernah juga sih. Pada saat di garis finish kan, itu saya ketinggalan. Karena di garis finish itu kan orang rame, jadi kitanya susah buat masuk. Jadi dia sudah finish, kitanya baru sampai. Oke. Gitu. Jadi gimana kak cara kakak dalam memilih sudut foto, pengambilan foto menangkap momen itu gimana kak? Untuk sudut foto pengambilan itu ya pertama ya kita harus baca rute dulu, biar untuk dapat foto terbaik. Sudah kita tahu rute, mungkin di lapangannya akan lebih enak kita untuk mencari foto di mana-dimananya yang lebih estetik sih. Oke, berarti emang kita udah tahu juga nih dari awal rutenya di mana. Iya, harus tahu rute. Oke, apakah ada kerjasama juga kak di dalam suatu panitia yang di acara tersebut yang kita hadiri? Ya, kalau kita misalnya di dalam suatu acara, kita biasanya minta ke panitia dulu, rutenya ini di mana, water session di mana, terus tempat-tempat yang akan mau diambil itu yang pentingnya di mana. Terus ada siapa-siapa aja sih orang penting yang di situ yang harus kita ambil gitu. Oh, biasanya memang ada permintaan begitu ya kak ya? Oke. Tapi kalau kita mengejar satu atlet kan enak. Jadi cuma satu atlet. Jadi kita minta rutenya ke atlet itu, terus kita tanya kebutuhan fotonya tuh apa-apa aja sih gitu aja. Tapi kakak biasanya seringnya itu emang diundang ke dalam suatu acara itu apa pernah emang inisiatif aja nih datang ke acara itu kak? Kebetulan untuk di setiap acara itu ada yang diundang dan memang ngikutin satu atlet. Saya sering ngikutin itu Jauhari Johan. Oh iya, yang di Papua itu ya kan. Selain itu ada lagi nggak kan kira-kira yang acara yang benar-benar kakak pernah jadi inisiatif aja deh untuk dokumentasi gitu? Oh ya itu pernah. Oh pernah. Ya, Sering pernah. juga. Sering juga. Berarti seringnya di awal-awal juga kak ya?
Untuk kita mengasah insting kan, untuk kita cara belajar moto kan kita perlu juga ikut-ikut yang seperti itu kan, tanpa harus diundang, inisiatif sendiri. Oke. Iya. Tapi yang paling berkesan ya New York tadi ya Kak Iya, ya. di New York Marathon sih. Gimana nih Kak pengalaman di sana nih? Luar biasa. Oke, di New York itu maraton ya? Iya, New York Marathon. Oh, kebetulan kakak kemarin fotonya salah satu atletnya aja atau gimana Kak? Kebenaran kemarin ada beberapa ngikutin artis sih. Oh, artis. Yang ikut maraton. Oh iya, siapa aja tuh Kak kalau boleh tahu? Itu ada Raffi Ahmad dan Raffi Ahmad. kawan-kawannya. Oh, Iya. jadi kakak foto emang benar-benar untuk fotoin artis-artis di Indonesia atau emang kebetulan ketemu Kak? Memang khusus untuk motoin artis-artis yang lagi ikut New York Marathon New York tersebut. Marathon. Iya. Oke, keren banget sih Kak. Pengen deh jadinya. Ajarin boleh ya? boleh. Oke, kalau misalnya nih, kakak kan udah lama juga ya menjadi fotografer di bidang olahraga. Olahraga apa Iya. sih yang menantang menurut kakak ketika kakak mau menangkap momen yang dramatis atau krusial itu? Menurut saya sih semua momen di olahraga itu menantang sih. Oke. Karena nggak bisa ditebak. Gak bisa Iya. ditebak. Semuanya itu menantang dan nggak bisa ditebak. Berarti selalu deg-degan terus ya? Iya, deg-degan terus sih. Biasanya mau gimana gitu sih. Mau seperti apa ya, mau ini, mau itu. Tapi kakak di bagian foto aja. Kalau video itu gimana Kak? Aku khususnya di foto aja sih. Oke. Ya, video nggak pernah tag gitu. Oh, Jarang. berarti emang minatnya ke foto. Iya, ke foto. Apa? Kita tuh harus fokus sih, misalnya video-video, foto-foto. Jadi agak susah kalau foto video. Oke, apa emang tekniknya tuh berbeda juga ya Kak? Tekniknya berbeda. Dan juga kalau misalnya kita ambil foto video itu mungkin banyak momen akan kelewat. Iya benar. Jadi kita karena juga nggak fokus fokusnya Kak dua, ya. Iya. Tapi menurut kakak enakan emang lebih baik dari seorang fotografer itu tuh kita emang fokusnya foto-foto aja deh, video-video aja, atau ya sudah deh terserah boleh aja kalau misalnya kalian mau pengennya foto video atau gimana nih Kak? Kalau mau lebih fokus sebenarnya dipisah foto-foto, video-video. Jadi lebih maksimal sih dapatnya. Oke, lebih maksimal. Jangan sampai foto sama video, itu agak susah sih. Karena dua pengaturan yang berbeda sih. Oh, dua pengaturan yang berbeda. Iya. Kalau rata-rata di fotografer di Indonesia yang kakak tahu, kira-kira mereka fokusnya di satu bidang foto video atau gimana nih Kak? Biasanya di satu bidang dulu. Oh. Selesai dia di foto, biasanya dia baru belajar video sih. Ada yang dua-duanya juga ada sih. Tapi menurut saya kalau saya sendiri lebih maksimal itu satu-satu. Foto-foto, video-video. Oke, selanjutnya apa kakak ada ketertarikan untuk mencoba di bidang video juga? Kemungkinan belajar sedikit-sedikit untuk lebih mengetahui wawasan ya sih. Oh, iya, oke. pasti belajar juga untuk Berarti video. ada juga interestnya juga ke sana, cuman Iya, emang belum aja. belum aja. Sekarang Masih mau fokus. belajar dulu, Oke, belajar ya kak. Udah Iya, profesional harus juga masih belajar, belajar. Siap-siap. Keren kak. Oke, kalau misalnya nih kak, gimana cara kakak untuk mengambil foto itu menjaga kefokusan dari suatu objek itu kak? Kan itu gerak nih. Iya. Nah itu gimana kak nih caranya nih kak? Menurut saya sih itu feeling sih. Oh feeling tadi. Feeling semakin kita sering motret, feelingnya sih semakin terasa. Terus sepertinya kita nangkap momen itu udah nggak was-was lagi. Pasti ketika kita jepret, oh itu dapat gitu sih. Karena udah main feeling. Udah main feeling. Iya, itu susah untuk dijelasin karena. Oh iya, berarti juga itu sesuai memang dengan. benar-benar feeling. Semakin kita sering motret tuh semakin keasah feelingnya gitu aja. Oke, berarti Lebih juga dapet. sesuai dengan jam terbang kita ya kak Iya, ya. pengalaman Oke, juga. Pengalaman. Berarti ketika kita di dalam suatu acara itu kita benar-benar harus fokus dan teliti ya kak? Ya? Fokus, teliti. Oke. Terus harus ngeliat, harus siap. Terus harus mikir kemana-kemana. Jangan sampai kita lewat 1 detik udah kita tinggal. Oke, ketinggal. Iya. Gimana nih kak perasaan kakak pernah nggak tertinggal dari suatu momen itu? Sering. Ya, kadang sering juga. Oke, sering. Nah. Terus perasaan kakak Karena gimana nih kak? deg-degan sih, takutnya nggak dapet. Oke. Iya, takutnya nggak dapet momen tersebut. Kita buat kesalahan sama di acara tadi kan.
gitu. Kesalahan, takut jadinya. Sedih juga nggak sih Kak ya? Sedih ketinggalan pastinya. momen. Ketinggalan momen, benar juga sih. Tapi selama ini ketika Kakak ketinggalan momen tersebut, ada nggak sih ngerasa ngerasa ada yang berkurang, ada yang salah sih. Oh iya. Jadi pernah ngalihin diri sendiri nggak nih Kak? Oh iya. Kenapa saya nggak kayak ini ya? Semua saya kayak ini gitu. Oh oke. Jadi kalau Kakak pernah nggak sih punya kisah unik lainnya selama melakukan pemotretan? Kisah uniknya tuh? Iya, menarik atau unik gitu Kak? Yang menarik itu sering ketinggalan momen. Dan kalau misalnya kita moto di luar, itu kita nggak boleh bawa kendaraan. Oke. Jadi kita harus jalan kaki sih. Nah, benar. Yang uniknya tuh di situ sih. Jadi kita harus cari jalan, motonya di mana, terus jalan lagi, motonya di sini, terus jalan lagi, cari di mana yang bagus, jalan lagi. Terus itu waktunya tuh cepat. Karena emang waktu berjalan terus Kak ya. Kalau kita kejar atlet itu paling lama 2 jam. Oke. Untuk kita cari momen-momen itu. Kalau di selama pemotretan yang di bidang olahraga yang benar-benar kayak cepet banget nih Kak, selalu momen yang terjadi itu tuh olahraga apa nih Kak kira-kira? Itu olahraga lari. Oh lari, iya. Ya. Bagaimana nih Kak? Nah saya sering ngikutin yang si atlet ini. Kalau dia lari itu paling lama 5K-nya itu 17 detik. 17 menit. 17 menit. Iya, 17 menit. Iya, terus? Nah, itu paling cepat momennya itu. Oh. Jadi kalau kita lama, ya udah ketinggalan, dia bakal finish duluan. Oke. Iya. Kalau lari itu kita kira-kira pakai apa? Tadi kendaraan Kak ya? Iya, tadi kendaraan. Ada yang pakai kendaraan, ada yang jalan kaki sih. Kalau jalan kaki tuh kalau boleh tahu kita jalannya berarti di depan. Berarti kita jalannya harus motong-motong. Oh, Iya, motong-motong. misalnya dia duluan, kita cari jalan pintas untuk kita berada di depan dia sih, biar dapat momennya. Oke. Dia pikir pakai kendaraan yang motor. Kadang pakai kendaraan. Kalau misal boleh masuk kendaraan, itu Ya, ada akses, kita bisa pakai kendaraan. Tapi kalau nggak ada akses, ya kita cari jalan-jalan pintas. Tergantung juga emang clear areanya juga Kak ya. Tergantung. Oke. Kakak waktu itu yang sempet jadi fotografer yang jalan itu di acara mana nih Kak kira-kira? Itu yang di acara yang di luar. Itu kalau misalnya di New York itu kita jalan. Bahkan untuk motong jalan itu kita naik kereta. Oke. Naik bener-bener MRT. challenging banget ya Kak ya. Bener ya. Susah juga, jadi capek kita juga. Harus lebih dulu dari dia. Itu kita naik kereta. Gitu. Oh oke. Dan juga kalau boleh tahu siapa nih tokoh atau public figure yang udah Kakak pernah foto nih? Siapa beberapa aja nih, Kak? artis, terus beberapa atlet juga pernah. Oke. Yang paling Kakak senang, wah akhirnya nih aku bisa memfoto dia, motret dia, itu siapa nih Kak kira-kira? Jauhari Johan sih. Oh, oke, yang di Papua itu Kak ya. Dulu saya tuh sempat lari bareng Jauhari Johan. Terus sekarang saya motoin dia gitu. Oh keren. Oh berarti emang dari awal juga udah kenal sama beliau? Iya, dulu sebagai pelari, tapi sekarang sebagai fotografernya dia. Oh keren. Berarti itu emang diundang sama dia juga atau di gimana nih Kak? Ya, dia ngajakin buat kerja bareng untuk motretin dia sih. Oke, emang kerjasama. Berarti emang menjadi tadi pribadi ya Kak ya? Oke, jadi fotografer pribadinya. Dari sebelum, kalau boleh tahu nih, dari awal Kakak membangun bidang fotografi ini, Kakak ada nggak sosok yang menginspirasi, yang bisa membuat Kakak termotivasi lah? Sosok inspirasi itu ya sih, menurut saya sih diri sendiri sih. Oh diri sendiri. Harus bisa ngalahin diri sendiri untuk bisa lebih baik sih menurut saya. Ada role model begitu nggak Kak? Role modelnya sih cuman lihat-lihat dari Instagram, dari YouTube gitu sih. Oke, kalau boleh tahu kira-kira siapa nih Kak? Saya sering liatin yang Darwis Triadi, Yanuar Surya, itu terus kalau yang di Palembang itu Ruli, kayak orang yang fotografer. Oke nih, kalau boleh tahu yang terakhir nih, untuk pengalaman unik Kakak yang selama di luar negeri, yang di Malaysia atau di Singapura atau di New York, itu gimana Kak? Pengalaman uniknya nih? Pengalaman uniknya sih pernah salah rute. Oh pernah salah rute? Iya, karena kita di luar kan kita nggak tahu jalan dan nggak tahu kondisi, tiba-tiba kita salah rute. Gitu sih. Jadi kita ada ketinggalan beberapa momen sih.
Benar-benar. Iya. Oke deh, jadi kakak kan sekarang adalah seorang profesional fotografer juga ya kak ya. Jadi ada nggak sih kak untuk motivasi atau kiat-kiat biar seorang fotografer yang pemula biar bisa termotivasi nih kak, boleh dong motivasinya gitu? Menurut saya sih teruslah berproses, belajar dan nikmati setiap kesalahan. Itu akan membuat kita menjadi lebih baik dan lebih baik sih. Oke, juga belajar dari pengalaman kak ya. Iya, benar. Oke deh. Oke, terima kasih banyak ya Kak Bowo untuk sharing ilmunya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi para fotografer pemula yang mungkin baru mau mencoba itu bisa termotivasi. Dan juga ini kita kak ada sertifikat dari Dispora. Iya. Oke, boleh diterima kak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah Sobat Pora, langsung aja nih, kita nggak usah lama-lama lagi. Kamu jangan lupa untuk subscribe-nya channelnya, jangan lupa untuk like, comment, dan share videonya. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng biar kamu nggak ketinggalan dari info-info dan tips dari Dispora Sumsel TV ini. Langsung aja kita closing, kita tagline dulu ya kak. Salam pemuda maju, salam olahraga jaya. So see you, bye-bye. Sobat Pora.